Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098, Prodi Manajemen semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan SEMM. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya itu pengertian investasi. Nah, di sini apa sih investasi itu? Yaitu investasi ini adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengambilan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, investasi juga cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang kita miliki saat ini. Nah, selain itu, investasi meningkatkan kekayaan kita dengan sedikit usaha. Yang penting adalah kita bisa berinvestasi, maka nanti akan bertambah tahun demi tahun. Nah, mungkin dari dalam istilah kata investor yaitu meskipun tidur tetap uang itu akan mengalir ke kita. Nah, sepertilah investasi. Nah, adapun manfaat investasi ini apa gitu. Nah, satu, bisa melawan inflasi, dua, menambah sumber pemasukan, tiga, mencapai tujuan inflasi yang lebih cepat, empat, meningkatkan kekayaan atau aset, lima, memenuhi kebutuhan di masa depan, enam, gaya hidup sederhana atau hemat, yang ketujuh yaitu terhindar dari hutang. Nah, adapun jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Nah, di sini saya akan mengambil 5 investasi, yaitu yang pertama emas dan logam mulia, 2 saham, 3 properti, 4 obligasi, yang kelima deposito. Mari kita ke emas. Nah, karena di sini ini berandai-andai atau kita memiliki uang pada tahun 2017 yaitu sebesar 300 juta rupiah. Nah, lalu kita berinvestasi lah atau membeli emas pada tahun 17 tersebut. Maka pada tahun 2017 harga emas per gramnya itu Rp588.000. Nah, karena kalau membeli emas di atas 50 gram, 500 gram, maka kita dikenakan per gramnya yaitu Rp548.600. Lalu berapa sih uang 300 juta itu yang kita belikan pada emas? Nah, di sini saya akan mencoba menghitung, yaitu dari uang 300 juta tersebut dibelikan atau diinvestasikan pada emas dengan harga 588.000, maka yang kita dapatkan yaitu 510 gram dikali 588.000 rupiah. Maka uang yang kita keluarkan pada tahun tersebut yaitu sekitar 299.880.000. Masih kembali 120.000. Nah, karena kita membeli emas itu lebih dari 500 gram, maka kita dikenakan yaitu berapa? Rp548.600. Maka uang yang kita keluarkan yaitu Rp299.535.600. Masih ada sisa sekitar Rp464.400 yang kita dapatkan. Berapa gram dari harga tersebut? Yang kita dapatkan yaitu 546 gram. Ini sumber dari harga emas. Pada tahun 2022 kita menjual emas tersebut yang awalnya yang tahun 2017. Nah, kita jual pada tahun 2022. Pada tahun 2022 harga emas yaitu sebesar Rp945.000 per gram. Adapun di atas 500 gram yaitu sekitar
Rp885.600. Nah, emas yang kita beli pada tahun 2017 yaitu 510 gram dikali Rp945.000, maka totalnya itu sebesar Rp81.950.000. Nah, lalu kita jual lagi yang harga emas 500 gram tersebut dengan harga Rp885.600. Yang kita dapatkan yaitu Rp483.537.600. Ini sumber dari Tempo. Nah, maka selama kurun 5 tahun uang kita berapa sih? Nah, uang kita yaitu yang kita dapatkan nih dari pemotongan 300 juta tersebut, yang kita dapatkan yaitu Rp181.950.000. Ini harga per gram. Adapun harga yang di atas 500 gram yaitu Rp183.537.600. Lalu kita membeli saham pada tahun 2017. Nah, uang tersebut kita investasikan di saham. Nah, harga saham BCA pada tanggal 1 Januari tahun 2017 yaitu sebesar Rp21.900 per lembar. Nah, adapun harga saham BCA pada tanggal 1 Januari pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp31.950 per lembar. Nah, maka uang 300 juta kita belikan saham pada tanggal 1 Januari yaitu sekitar 13.698 lembar. Nah, kita kali dengan harga Rp21.900, maka uang yang kita keluarkan yaitu Rp299.986.200. Masih ada sisa yaitu sekitar Rp13.800. Nah, lalu kita jual pada tahun 2022. Nah, harga emas pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar Rp31.950. Nah, lalu kita jual nih yang 13.698 lembar dikali Rp31.950. Maka uang yang kita dapatkan yaitu Rp437.651.100. Maka dalam waktu 5 tahun tersebut uang kita dapatkan yaitu Rp137.651.100. Lalu kita akan investasi dalam properti. Nah, uang tersebut, uang 300 juta yaitu kita investasikan di perumahan Grand Cikarang di Kota Bekasi. Tepatnya di Jalan Raya Serang 1 ada perumahan baru seharga 300 juta yang mengusung konsep lokasinya yang berada di tepi jalan membuat penghuni dengan mudah menjangkau kawasan industri M210 atau 210 maupun Lipo Cikarang. Nah, harga pun cukup terjangkau ya. Dari tipe 30/60 harganya di sekitaran atau ditawarkan dimulai dari harga Rp294 juta. Nah, di sini saya akan membeli properti pada tahun 2017. Nah, properti pada tahun tersebut kita hitung harga properti itu per tahun sekitar 6%. Kita dalam rumus fitur flow play atau 300 juta dikali
1 ditambah 6%, pangkat 5 sama dengan 3.145.000.000 rupiah. 3 M ini yaitu dibagi 5 sama dengan 629.145.600 rupiah. Maka per tahunnya itu yang kita dapatkan ya. Nah, dari 3M ini kita udah bagi nih 5 tahun. Maka per tahun itu yaitu yang kita dapatkan yaitu sekitar 629.145.600 rupiah. Ya. Nah, maka selama 5 tahun tersebut kita potonglah 300 atau kita jual istilahnya pada tahun 2022. Nah, yaitu dengan harga yang cukup tinggi karena properti ini sangat per tahunnya bertambah tidak berkurang ya. Ini aja kita selama 5 tahun yaitu uang kita yaitu 2,845 M yang kita dapatkan. Ini sumber dari Rumah.com Properti pada tanggal 28 Desember 2017. Nah, lalu kita mencoba ke obligasi. Nah, uang 300 juta diinvestasikan di obligasi. Kita akan mengambil obligasi seri PR IDR Negara Indonesia yaitu seri PR 0060 pada tanggal 5 April 2017 sampai 15 April 2022 PT Bank Pratama Tbk. Nah, kita membeli RP atau kupon dari tingkat 6,25% per tahun. Nah, nominal pembelian seri RP 0060 ini di kesekitar pasar yaitu 300 juta. Nah, kita membeli dari pasar itu. Lalu kita harga penjualan di pasar sekunder yaitu telah 127%. Lalu kupon diterima di sekitar 6 bulan sampai jatuh tempo. Nah, dari harga 6,25% dikali 300 dikali 6 per 12 dikali 85%. Nah, 85 ini itu udah termasuk pajak ya, udah masuk pajak. Karena pajak obligasi itu sekitar 15%. Maka yaitu 7.968.750 rupiah. Nah, keuntungan atau kerugian modal. Nah, dari kita 300 juta tersebut dikali 127% dikurangi 100% dikali 85%, maka hasilnya itu 68.850.000 rupiah. Nah, pokok yang terima nasabah berapa sih? Pokoknya yaitu sekitar 300. Nah, karena uang kita 300 ditambah hasil jual ini atau keuntungan dari 68.850.000 rupiah, maka uang kita yaitu 368.850.000 rupiah. Nah, total investasinya yaitu sebesar 376.818.750 rupiah. Terus jikalau kita obligasi ini harganya itu 100%,
Ya, maka hitungan itu dari 6,25% dikali 300 dikali 6 per 12 dikali 85%, jadi sebesar 7.968.150. Terus total hasil investasi yaitu sebesar 307.968.795 rupiah. Nah, inilah publikasi sumber dari Bank DBK. Lalu kita ke deposito. Nah, kita memiliki uang pada tahun 2017 itu sekitar 300 juta. Suku bunga deposito Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada tahun 17 tergantung banyak varian ya, dari jangka waktu dan nominal penempatan deposito. Suku bunga BRI yang ditawarkan pada tanggal 1 Oktober 2017 yaitu untuk simpanan di atas 2 miliar dengan tenor 3 bulan 5,75%, sedangkan suku bunga deposito terendah untuk simpanan di bawah 2 miliar dengan tenor 1 bulan yaitu 4,5%. Maka uang 300 juta tersebut didepositkan ke Bank BRI, kita hitung dari angka 4,5% dikali 300 juta sama dengan 13.500.000 rupiah, itu kan per bulan. Nah, maka 13.500.000 ini 13.500.000 rupiah dibagi 12, maka setiap bulannya itu 1.125.000 rupiah, belum dipotong pajak ya. Lalu kita menjual pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 bunga deposito Bank Rakyat Indonesia yang ditawarkan pada kuartal keempat simpanan di atas 2 miliar dengan tenor 3 bulan 2,25% per sampai 3%, sedangkan suku bunga deposito di bawah 2 miliar tenor seterusnya yaitu 2,25%. Nah, di sini 2,25% dikali 300 juta sama dengan 6.750.000 rupiah. Dari 6.750.000 rupiah dikurangi 20%, ini dari pajaknya 20%, yaitu sisanya itu 5.400.000 rupiah. Saya ngambil sumber dari Kazaid sampai Kreditif Tiranpintar.com. Nah, maka dalam bisa menyimpulkan bahwa uang 300 juta tersebut dari investasi 5 tersebut yaitu lebih baik secara saya pribadi diinvestasikan ke properti. Kenapa ke properti? Karena properti itu setiapnya meningkat ya. Atau kenaikannya semakin tinggi per tahun. Nah, semakin jumlah penduduk ini bertambah, maka properti tersebut akan tidak mengalami inflasi sama sekali, akan terus bertambah. Maka saya saranin simpulkan bahwa uang 300 juta tersebut diinvestasikan kepada properti karena keuntungannya lebih banyak. Oke. Kali ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila Anda yang ditanyakan bisa menghubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.